God is preparing a special meal. Not ordinary bread, not just another cup, but a feast of love, mercy, and grace. At this table, no one is turned away. Every seat is set. Everyone is welcome. The weary will find rest. The hungry will be filled. The broken will be restored, and the searching will find home. And this wish is not just for today, not just for a moment, but for eternity. Because the God who started is the God who provides and the one who will fulfill. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sama kita nyatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk setiap rinduan kami Tuhan. Bersama kita nyatakan dengan segenap hati, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
siang hari ini. Setiap kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Bersama kita angkat kedua tangan kita bersama. Mari sembah Yesus. Naikkan ucapan syukur kita hadapan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh mulia. Hanya nama Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami puji tempat ini. Kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar setiap kami melihat kebaikanmu, kesetiaanmu di dalam hidup kami. Dan terus kau lanjutkan ya Yesus. Setiap kita berbicara, mari undang Yesus di tempat ini siang hari ini bersama-sama dengan kita. Namamu berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah hidup kami terus bermegah di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami datang. Let my heart be a temple of your spirit. Let your spirit feed the love of your embrace.
a holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Bersama nyatakan, let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang meriah buat Yesus Tuhan. Nyatakan, let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Amen. Let me be a holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Mari umat Tuhan nyatakan lebih lagi. Let my heart be a temple. Amen, amen, Lord. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Yes, Lord. Fill this temple with your spirit once again. Bersama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadiratnya, bersama kita nyatakan, oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Mari angkat tangan kita bersama nyatakan, oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Yes, Lord, fill this temple, Lord, with your spirit once again. Ini setiap kali kami nyatakan, Tuhan, oh Lord, I long your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Namamu Tuhan yang ditingkat
tempat ini. Sukacitamu limpah atas kami yang setuju bersama, katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sesuai kemuliaan. Lebih menyembah Yesus Tuhan. Bersama-sama kita masalahkan kemenangan. Karena kita lebih dari pemenang. Yesus katakan, woo! Come on, clap your hands. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Bersama sekarang ku bersuka, sekarang ku menyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Soal kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, nyatakan. Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Katakan, kini ku jadi lebih dari pemenang. Mari Tuhan, ku bersuka, sekarang ku menyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Soal kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Musik memuji nama Tuhan. Hai, mari ikuti saya Bapak Saudara. Sama-sama kita serukan. Hai, hai, bersama-sama kita katakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku menyanyi. Amin. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Soal kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku menyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Soal kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh.
anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 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 Nyatakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 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 Sama-sama kita nyatakan, I believe, I believe, I believe. Mari dengan iman percaya nyatakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Sekali lagi katakan, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Nama di atas segala nama. Namanya berkuasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pada satu kali, setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dia yang kudus selama-lamanya. Haleluya. Jesus. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. And all who've gone before us, and all who
the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all, and the angels cry, all creations cry, you are lifted high, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the land. Amen. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the land. We sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Amen. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Katakan, your name is the highest. Woo! Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, yes, Lord, stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, yes, Lord, all creations cry, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, to the King of Kings. Amen. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever.
satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya yang berkuasa. Dia satu-satunya yang kudus selama-lamanya. Kira pada lama syada lama ya lama kira lama ya menyembahmu Tuhan, semuanya Engkau yang layak Bapa. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu berkuasa Tuhan, Namamu memulihkan, Namamu yang memberikan kemenangan. Haleluya. Masalah boleh ada, tapi damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu ada atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan terus memuji-Mu. Selamanya kami akan terus menyembah-Mu Bapa. Kira barala batara laba syanda karalaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Syukur. Haleluya. Inaralaba syanda. We praise you Jesus. We praise you Lord. Engkau yang layak Tuhan. Amin, amin. Jiwa kami akan terus bersorak. Jiwa kami akan terus memuji Yesus. Akan meninggikan nama Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Amen, amen. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Amen. How great Thou art! How great Thou art! Mari saya undang kita semua mau bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Then sing my soul. Yes Lord. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. How great Thou art. Amen. Amen. How great Thou art. We praise you Lord. Oh, my Savior God, to Thee. We praise you, Jesus. How great Thou art! How great Thou art! Mari dengan penuh cinta angkat tanganmu, katakan dan sing my soul.
Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah, 1 menit kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau Raja Tuhan. Menyatakan anugerah-Mu di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk perkenanan-Mu yang membawa kami melihat bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari dalam setiap hidup kami. Untuk hadirat-Mu, untuk roh-Mu. We give thanks dalam anugerah Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam setiap hati kami, beracaralah dalam setiap hidup kami. Kami percaya setiap benih yang ditabur bertumbuh, berbuah, mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kami. Siap diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh berkata, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan what a fantastic job buat mereka, para worshipers yang melayani dengan begitu luar biasa dahsyat. Dan yang dipersiapkan dengan begitu luar biasa. Saya cukup tercengang tadi begitu datang karena lihat panggungnya berbeda. Kayaknya bagus begini ya saudara ya. Jadi kayak lebih ada nuansa yang lain begitu. Dan hari ini kita merayakan ulang tahun perjalanan daripada gereja YHS Church Surabaya yang keberapa, ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan, nanti dikasih GoPay sama Pak Yohanes. Nah, bercanda. Ya, kita merayakan ulang tahun ke-13 tahun. Ada anugerah untuk gereja kita. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 13 tahun perjalanan dan saya percaya walaupun 13 itu katanya angka yang tidak baik. Tetapi 13 kali diputari tembok Yeriko roboh. Saya percaya angka itu bagi Tuhan tidak ada yang buruk, semuanya baik. Berapapun angka yang kita rayakan dalam Kristus, ada kemenangan terjadi atas setiap kita. Setuju katakan amin. Nah, sebelum saya mau cerita tentang ulang tahun daripada gereja kita, saya mau cerita tentang sebuah pesta. Ya, pesta yang saya pernah diajak untuk datang. Tahun lalu saya diundang ke sebuah pesta pernikahan, pesta ulang tahun lebih tepatnya. Pesta ulang tahun anak daripada seseorang yang cukup viral, yang mungkin sering muncul di sosial media saudara. Dia cukup terkenal dan ketika saya datang diminta untuk mendoakan waktu ulang tahun anaknya. Dan ketika saya datang di sana saya melihat bahwa ada undangan yang mewah di tempat yang keren sekali dan makanannya enak banget gitu kan. Dan bahkan ada orang-orang penting dari Surabaya, bahkan wakil wali kota pun sampai datang ke acara pesta ulang tahun anak orang tersebut. Wah, berarti ini kan nggak kaleng-kaleng. Saya lihat ada beberapa Crazy Rich Surabaya juga datang gitu kan. Dan sampai waktu saya tiba di sana, yang menarik yaitu bukan tentang seberapa mewahnya acara ini. Tetapi satu hal yang berkesan bagi saya, bukan tentang mewahnya, bukan tentang makanannya, bukan undangannya. Tapi yang berkesan yaitu adalah reaksi tamu-tamunya. Saudara pernah pergi ke sebuah tempat yang ramai, mungkin saudara bosen liatin scroll sosial media. Gitu. Saudara mulai tertarik dengan reaksi orang-orang. Saudara pernah lakukan itu? Saya kalau pergi ke tempat yang ramai, kadang-kadang yang menghibur saya yaitu adalah sudah cuma duduk aja ngeliatin reaksinya orang. Ada yang bingung, sibuk sendiri. Nah, begitu juga terjadi di dalam pesta ulang tahun anak ini. Jadi begitu banyak orang yang ramai berkumpul dan saya mulai melihat reaksi satu persatu daripada mereka itu beda-beda. Ada yang satu sibuk foto-foto. Saudara pernah ketemu orang yang sok keluarkan HP dan story, semuanya di story, makanannya di story, dekornya di story, dia story mukanya sendiri, dia story sama orang lain, semua di story. Nah, ada yang model begitu, ada yang lain yaitu adalah yang cobain makanannya semua. Ada small snacks dia gigit satu, nggak lama kemudian pindah meja lain, gigit lagi. Dia mau paling coba yang lain. Gitu. Ada foto booth dia cobain, ada gamesnya dia mau cobain, semuanya dia cobain. Atau ada lagi yang orang-orang tipe yang lain yaitu adalah sok kenal, sok dekat kepada semua orang. Jadi begitu dia datang, yang dia lakukan adalah semua disalamin, diajak kenalan.
diajak berkoneksi gitu kan. Nggak tahu itu dia kenal beneran atau nggak kenal beneran. Pokoknya disalamin aja duluan, disapa duluan. Nah, setelah semua saya perhatikan, yaitu adalah yang menarik, ini bukan pesta biasa. Dan saya bisa bayangkan ini adalah sebuah pesta yang untuk datang aja itu kayak privilege. Datang aja itu sebuah hak yang istimewa gitu. Dan ini akan dibicarakan dan akan diingat banyak orang. Saya bisa bayangkan begini. Seandainya saudara diundang pesta, datang model seperti itu, saudara dapat undangannya, tapi saudara memilih untuk tidak datang. Apa yang akan terjadi kira-kira? Apa arti daripada sikap itu? Saudara diundang, tapi saudara memilih untuk tidak datang. Atau senario kedua yaitu adalah saudara diundang, tapi pakai bajunya sembarangan. Kira-kira sikap seperti apa yang menunjukkan dari perbuatan seperti itu? Nah, hari ini ada sebuah pesta yang Yesus ceritakan di Bible. Yesus mau cerita tentang sebuah pesta yang jauh lebih besar dari pesta apapun yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan ini adalah pesta paling mewah, pesta terbesar sepanjang masa. Dan yang menarik yaitu adalah saudara dan saya mendapat open invitation. Kita mendapatkan undangan terbuka bagi setiap kita. Nah, undangan seperti apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yuk kita buka Bible di Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ke-14. Saudara bisa baca sendiri secara due diligence, pelajari sendiri, korek sedalam-dalamnya. Tadi saya akan membagikan beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Matius 22 ayat yang pertama. Sana dikatakan, kemudian Yesus melanjutkan lagi dengan suatu perumpamaan. Katanya kepada mereka, ayat 2, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya. 3, dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau datang. Oke, di sini ada seorang raja yang mengundang rakyatnya, bahkan bukan sekedar asal rakyat, tetapi mengundang orang-orang yang tertentu untuk datang, tapi mereka tidak mau datang. Yesus sedang bicara tentang pesta pernikahan seorang raja, dan di zaman itu pernikahan raja, pestanya raja itu bukan sekedar pesta keluarga, bukan sekedar sebuah event keluarga raja sendiri, enggak. Tapi ini adalah tentang perayaan nasional. Ini bicara tentang sebuah event akbar yang terkenal di mana-mana dan seluruh rakyat diundang, dan ini ada terjadi makan gratis, hiburan kelas dunia, dan yang paling penting untuk pesta ini adalah rakyat bisa ketemu langsung dengan raja. Yang selama ini mungkin cuma bisa nonton di TV, tapi zaman ini gak ada TV. Ya, mungkin selama ini cuma bisa lihat gambarnya saja, sekarang bisa ketemu dengan raja secara face to face. Tapi di cerita ini ada yang menarik, yaitu raja yang ngundang tapi mereka yang diundang nolak undangan raja. Coba diresapi sedikit. Kok bisa ada orang yang diundang sama raja? Hari ini kalau saudara diundang sama Pak Presiden Prabowo begitu mungkin. Dan saudara secara eksplisit berkata, enggak Pak, saya enggak datang. Gambarannya seperti itu. Dan maka dari itu hari ini saya akan sampaikan tentang undangan Tuhan dalam pesta terbesar sepanjang masa. Karena ini bukan sekedar perumpamaan, bukan sekedar cerita, tapi ini adalah tentang apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat cerita ini dalam konteks 4P supaya mudah untuk diingat. 4P. P yang pertama tentang pesta yang terbesar sepanjang masa adalah penolakan undangan. Penolakan undangan. Kita lompat ke ayat yang kelima dikatakan, namun mereka mengabaikannya, yang seorang pergi ke ladangnya, yang lain pergi ke tempat usahanya. Jadi raja memberikan utusan orang-orang tertentu untuk mengundang orang-orang yang dikenal raja untuk datang. Tapi ayat 5 tadi, mereka mengabaikannya. Penolakan pertama
Penolakan undangan, penolakan yang pertama yaitu adalah kepada mereka yang selalu berkata, saya paling sibuk. Saya sibuk sendiri. Di cerita ini yang pertama diundang adalah mereka yang sudah dapatkan waiting list. Diharapkan kehadirannya, bukan orang yang tidak dikenal, tapi mereka yang diharapkan kehadirannya. Mereka yang sudah tahu tentang pesta ini, tapi mereka sengaja menolak untuk hadir. Kenapa mereka nolak hadir? Bukan karena mereka nggak bisa, saudara. Tapi karena mereka memang tidak mau untuk datang. Ayat kelima dikatakan, kepada seorang pergi ke ladangnya, seorang yang lain pergi mengurus dagangannya. Mereka ini tidak sedang melakukan kejahatan loh. Ada alasan yang cukup masuk akal bagi saya untuk mereka nggak datang ke pesta raja. Aku ada kerjaan, ada meeting. Aku memang sibuk, gak bisa datang ke acara ini. Mereka gak sedang melakukan hal yang jahat. Tapi yang salah yaitu adalah apa? Yaitu adalah mereka salah prioritas. Saudara pernah ketemu dengan seorang yang, aku harus pergi ke liburan. Sudah di-plan sejauh mungkin setahun sebelumnya. Tapi tiba-tiba sementara mau pergi liburan, anaknya sakit. Kalau saudara jadi orang itu, apa yang saudara akan lakukan? Mungkin gak segan untuk cancel liburan saudara dan memastikan anak saudara sembuh. Ya. Nah, begitu juga dengan prioritas. Prioritasnya yaitu adalah bukan tentang kepada pesta, tapi prioritasnya adalah apa yang rutin. Mungkin contoh lain, di Indonesia ini kita punya budaya yaitu selalu suka tanya, sudah makan belum? Ketemu orang, sudah makan belum? Ada dari saudara yang sering ditanyain begitu? Sudah makan belum? Iya kalau mau traktir aja enggak. Kok pura-pura tanya sudah makan belum? Tapi yang lebih seru, yang tanya sudah makan belum selalu kalah dengan yang berkata, ada Gojek di depan rumahmu, ambil itu Gojeknya. Yes. Ya kan? Kadang kita punya budaya sibuk yang berkelebihan. Sampai sebegitunya. Semua orang sibuk, saya tahu semua orang sibuk. Tapi lebih daripada sibuk, kita punya yang namanya prioritas. Kita berkata sibuk, tapi waktu Piala Dunia tahun depan, dia bisa nonton pertandingan jam 2 pagi. Kita mungkin berkata sibuk, tapi kita gak segan untuk melean, untuk nonton klub bola favorit yang menurut kita itu adalah penting. Walaupun besok pagi dia harus kerja, ada deadline meeting, kerjanya oleng, kerjanya salah-salah, nggak masalah karena prioritasnya adalah nonton klub bola yang dia sukai. Kenapa saya cerita ini? Karena begitu juga dengan undangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan nggak pernah minta kita berhenti kerja, Tuhan nggak pernah minta kita berhenti sekolah, tapi Dia minta kita prioritaskan yang kekal daripada yang sementara. Saya ulangi lagi, Tuhan minta kita memprioritaskan apa yang kekal daripada apa yang sementara. Orang yang pertama adalah orang yang selalu berkata si paling sibuk. Dan penolakan yang kedua adalah orang yang menganggap bahwa pesta ini enggak penting. Pesta ini adalah biasa saja. Yang lebih tragis lagi yaitu adalah ketika raja mengirim utusannya, ada orang-orang tertentu yang ketemu utusan raja, utusannya ini dianiaya loh saudara. Di ayat yang ke-6 nanti saudara bisa baca sendiri. Dianiaya sampai dibunuh sekalipun. Ini utusan raja. Mau cuma ngantar undangan dianiaya dan dibunuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini adalah gambaran daripada betapa manusia itu bisa benci kepada anugerah. Kalau kita nggak ngerti itu adalah anugerah. Dikira mungkin mau nagih hutang, dikira mungkin mau melakukan kejahatan. Padahal dia hanya mau memberikan undangan ikut ke dalam pesta. Tapi dia malah dianiaya, tapi dia malah dicelakai. Aplikasinya apa? Berapa kali kita berkata sibuk sama Tuhan dan abaikan suara Tuhan dalam hidup kita? Aplikasinya apa? Berapa kali kita anggap remeh kesempatan beribadah, berdoa, atau bahkan melayani. Berapa kali kita tolak undangan Tuhan untuk hidup di dalam sukacita.
Hari ini yang saya mau katakan, Tuhan gak marah saat kita ragu. Tapi jangan abaikan undangannya dalam hidup kita. Penolakan undangan. Kalau ada dari kita yang pernah menolak undangan Tuhan. P yang kedua yaitu ada panggilan yang terbuka. Matius 22 ayat 9, lanjut sekarang. Oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan. Karena tadi banyak yang menolak. Dan sebanyak orang yang kamu jumpai, undanglah orang-orang ke pesta pernikahan itu. Jadi waiting listnya yang sudah diharapkan datang menolak untuk datang. Kemudian raja berpikir, loh ini pestaku sepi, apa yang harus terjadi? Ya sudah, kirim utusan lagi kepada orang-orang yang lain. Maksudnya apa? Anugerah itu tanpa batas. Setelah ditolak oleh orang-orang pilihan, raja membuat keputusan yang gak masuk di akal. Yaitu dia buka undangan untuk semua orang sekarang. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu hamba-hamba itu keluar ke jalan-jalan dan mereka mengumpulkan semua orang. Sebanyak yang mereka jumpai. Siapa saja yang mereka jumpai? Yang jahat maupun yang baik. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk sehidangan. Jadi, saudara bisa bayangkan. Ini pesta modelnya jadi berubah. Karena pesta yang harusnya tadi eksklusif, undangan raja, orang-orang tertentu. Tetapi sekarang pestanya berubah menjadi pesta yang inklusif. Kenapa? Karena baik yang jahat, kayak tadi katakan, baik yang baik itu berkumpul makan satu meja, satu hidangan. Apapun status sosialnya, apapun latar belakangnya, apapun masa lalu orang itu, sekarang semua boleh datang. Siapapun boleh datang. Nah, begitu juga panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun masa lalu kita, apapun kesalahan kita, apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan membuka tangan lebar-lebar untuk kita datang ke dalam anugerahnya. Minggu lalu saya baru dari Solo, ada pembukaan YHS Solo. Dan saya khotbah tentang Bengawan Solo, Sungai Bengawan Solo. Dan saya suka tentang Sungai Bengawan Solo ini karena sungai ini mengalir dari hulu ke hilir, dari Solo sampai ke Gresik bahkan. Airnya mengalir dari desa-desa kecil sampai ke kota besar. Sungai ini enggak tebang pilih. Dia enggak bertanya bahwa status ekonomi daerah itu seperti apa, sudah setor pajak PBB, sudah naik belum, enggak. Tapi dia enggak pedulikan semua itu, enggak pedulikan pendidikan, enggak pedulikan apapun, dia cuma mengalir saja. Ini adalah gambaran daripada anugerah Tuhan. Mengalir kepada semua orang, whether orang itu adalah orang yang baik, atau orang yang jahat. Baik itu adalah orang yang sudah lama di gereja atau dia baru pertama kali dengar tentang Yesus. Baik dia kepada mereka yang merasa dirinya layak atau kepada mereka yang merasa hidupnya enggak layak. Air sungai itu mengalir, terus mengalir sampai ke persimpangan jalan. Apa persimpangan jalan? Tempat terjadinya perjumpaan. Persimpangan jalan di bahasa aslinya itu menunjukkan tempat di mana berbagai jalan itu bertemu satu sama lain. Tempat di mana orang berbagai latar belakang berpapasan. Dan gereja adalah persimpangan jalan itu. Tempat di mana yang kaya akan ketemu dengan yang sederhana. Tempat di mana yang berpendidikan tinggi akan bertemu dengan orang yang bahkan simple math saja nggak tahu. Tempat kepada orang yang sudah lama percaya bertemu dengan orang-orang yang baru mencari solusi dan mencari jawaban. Tempat bertemunya orang-orang yang sudah sangat mapan dan ketemu dengan orang-orang yang sedang masih berjuang. Tapi yang paling penting yaitu adalah undangan ini, undangan personal. Raja, perhatikan, tidak kirim undangan secara massal, bagikan selebaran, di surat kabar tidak. Tapi perhatikan, dia kirim hambanya satu persatu untuk manggil mereka datang ke dalam sebuah pesta. Kenapa saya cerita dan tekankan hal ini? Karena mungkin ada dari antara kita yang berkata bahwa aku nggak layak masuk gereja.
Masa laluku terlalu gelap. Atau mungkin ada dari saudara yang berkata, saya nggak punya apa-apa untuk tak persembahkan buat gereja. Kalau saudara merasa nggak layak, kabar baiknya justru saudara yang sedang dicari sama Tuhan. Karena pesta ini bukan tentang siapa kita, tapi pesta ini tentang siapa dia, raja yang mengundang pagelaran pesta ini. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, saudara dapatkan undangan. P yang ketiga sekarang, yaitu adalah pakaian yang penting. Ayat ke-12, maka ia berkata kepadanya, hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan? Namun orang itu terdiam. Waktu saya baca ayat ini, sepintas sempat saya salah paham. Berarti untuk ikut pesta itu ada syaratnya. Harus pakai pakaian bagus. Nah gimana kalau orang itu nggak punya uang? Gimana kalau orang itu nggak berharap untuk diundang? Kenapa dia harus pakai pakaian bagus untuk datang ke pesta raja? Hanya gara-gara pesta raja sepi, sekarang pestanya dibuka untuk umum dan semua harus pakai pakaian bagus untuk datang ke pesta raja. Sampai akhirnya saya dig down, pelajari tentang konteks budaya pada waktu itu. Yaitu adalah ketika raja pesta, raja akan menyediakan pakaian pesta gratis untuk semua tamu. Jadi ketika ditemukan orang ini nggak pakai pakaian pesta, itu bukan karena dia nggak mampu. Tapi karena memang dia menolak pemberian raja. Misal hari ini ya, saya seandainya diundang ke istana presiden untuk berdoa bagi Indonesia. Walaupun enggak sih, ngarep sedikit kan enggak apa-apa ya. Pastor Gary dapat undangan berdoa bagi Indonesia di istana negara. Wis. Tapi kemudian saya datang, saya enggak punya baju. Sudah disiapkan pakai jas yang terkenal. Apa mungkin jas Wong Hang gitu mungkin ya. Tapi saya berkata, enggak panas kalau pakai jas. Saya pakai kaos tidur saja. Enak, adem, bolong-bolong, sobek-sobek lagi. Menurut saudara, kira-kira gimana? Ini bukan bicara tentang gak mampu. Ini bukan bicara tentang gak tahu. Tapi ini bicara tentang gak menghargai momen itu. Saya bisa jamin ribuan pastor yang lain berharap untuk mendapatkan kesempatan yang langka dalam kehidupannya. Enggak semua pastor dapat bisa berdoa di istana negara bagi Indonesia. Tapi waktu saya yang diberi kesempatan, saya malah enggak menghargai kesempatan itu. Karena ternyata Bible berbicara tentang pakaian, ini bukan tentang attire, bukan bicara tentang apa yang kita gunakan dalam hari-hari. Tapi pakaian menurut kata Bible itu punya spiritual meaning, yaitu adalah sikap hati. Efesus 4 ayat 24 berkata begini, serta mengenakan manusia baru. Manusia baru kita kenakan, yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta, hendaklah kamu berkata benar terhadap sama, karena kita adalah sesama anggota seorang terhadap yang lain. Bagi saudara yang suka doxing, suka hoax, atau gosip, ayat ini berkata, buanglah dusta. Tengok kanan kiri katakan, jangan ada dusta di antara kita. Mengenakan manusia baru. Bukan cuma satu kali, dua kali. Kolose 3:12 dikatakan, oleh karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi, apa yang terjadi? Kenakanlah hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Ayat 13, sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Saya mau berkata, anugerah itu memang gratis. Tapi bukan untuk kita anggap sepele.
Karena anugerah kita nggak bisa beli sama sekali. Pakaian yang layak artinya adalah bukan pakai pakaian bagus, bukan pakai pakaian yang merek, bukan pakai yang mahal. Tapi mengenakan pakaian pesta dalam hidup kita itu berarti datang dengan hati yang bersyukur, bukan terpaksa. Menghormati anugerah Tuhan, mengenal Tuhan dan berkomunitas. Karena di pesta itu, untuk datang itu diperlukan sebuah tindakan yang aktif. Datang ke dalam pesta mungkin gak kenal siapa-siapa. Menikmati hidangan dan makanan dan berkomunitas, kumpul dengan orang yang kita nggak mungkin kenal, ngobrol di sana. Dan mengenakan pakaian yang pantas itu berarti mengenal identitas baru sebagai anak-anak raja. Di mana kita harus menanggalkan pakaian kita yang lama dan mengenakan pakaian yang baru in Christ, di dalam Kristus. Hari ini Tuhan sudah siapkan pakaian kebenaran. Dan kerinduan saya, kenakanlah Kristus setiap hari dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, adalah perayaan yang berkelanjutan. Ayat yang ke-14 dari Matius 22 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling exciting. Bukan karena pesta raja itu cuma satu malam. Tapi di dalam konteks kerajaan, ini adalah sebuah gaya hidup sebagai keluarga kerajaan. Begitu juga di dalam kehidupan orang Kristen. Bukan cuma terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian selesai. Seringkali yang kita pahami adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sisanya selanjutnya terserah Anda. Tidak seperti itu, saudara. Tapi konteksnya di sini adalah setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang kita masuk ke dalam perayaan yang berkelanjutan di dalam anugerah Tuhan. Gereja ini merayakan perayaan yang berkelanjutan. Setahun kita rayakan, 2 tahun kita rayakan, 5 tahun kita rayakan, 10 tahun kita rayakan, bahkan sampai ke 13 tahun kita rayakan hari ini. Tapi pertanyaan yang paling esensi yaitu, sebenarnya kita ngerayain apa sih? Apa yang kita lakukan hari ini, kita ngerayakan apa? Kita sedang merayakan God's faithfulness. 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Saudara tahu gereja ini sudah pindah tempat berapa kali? Dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, bahkan ke tempat ini. Bahkan tempat sebelum ini sudah disegel, saudara. Bayangkan kalau misalnya kita nggak pindah, ikut kena segel mungkin. Tapi hari ini kita ada di tempat ini dan bahkan mungkin ini bukan jadi tempat yang terakhir untuk kita ada di tempat ini. Mungkin akan ada momen di mana kita akan pindah ke tempat yang lain lagi, tapi yang kita rayakan bukan tentang bangunannya, tapi yang kita rayakan yaitu tentang God's faithfulness, kesetiaannya Tuhan dalam journey 13 tahun ini. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi waktu pandemi kita tetap masih ada loh. Kita nggak binasa. Waktu PHK massal kita masih bisa berkecukupan, beli makan yang enak. Kita bisa menikmati istirahat yang baik. Kita bisa pergi cari entertainment bahkan. Yang kita rayakan adalah bagaimana Tuhan memelihara jemaat dari tahun ke tahun. Melalui badai, saudara tetap tenang. Melalui persoalan, melalui pergumulan, saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Apa yang kita rayakan? Kita merayakan bahwa Tuhan masih kirim jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini menikmati anugerah Tuhan. Apa yang kita rayakan? Kita merayakan bahwa kita nggak pernah berhenti untuk ngundang orang lain masuk ke dalam keluarga Kristus. Ini yang kita rayakan. Bahkan kita merayakan bahwa Tuhan menyediakan pakaian pesta, yaitu adalah hidup yang baru bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan.
In all humility, dalam semua kerendahan hati saya mau berkata kepada saudara, mungkin gereja ini bukan gereja yang paling heboh, bukan yang paling bagus tempatnya, bukan yang paling viral, tapi hari ini saya bisa bersyukur untuk setiap saudara yang masih tetap setia dan yang masih tetap semangat dan yang masih tetap mau sacrifice untuk pelayanan di tempat ini. Bahkan tadi pagi saya dikasih tahu, ibadah baru mulai 8.30 jam pertama. Tapi ada teman-teman yang sudah datang dari jam 5 pagi ke tempat ini untuk preparation apa yang akan terjadi pada hari ini. Ini yang saya rayakan. Di mana God's faithfulness itu bukan hanya untuk kita terima hari ini, tapi untuk kita bagikan kepada orang-orang yang lain. Jadi orang yang mengundang orang lain untuk datang kepada pesta yang Tuhan sudah siapkan. Di ayat ke-9, di ayat ke-10 kita melihat bahwa hamba-hamba raja keluar untuk mengundang setiap orang demi orang datang ke dalam pesta raja. Hari ini saudara sudah dapatkan undangan itu. Tapi biarkan bukan hanya menerima undangan, tapi kita menjadi pembawa undangan itu untuk orang lain. Gereja yang merayakan adalah gereja yang mengundang. Bahkan tema daripada hari ini yaitu adalah the open invitation. Undangan terbuka. Kepada siapapun semuanya diundang. Saudara tahu kalau pesta pernikahan di Indo itu kayak ribet gitu. Saya ingat waktu mau mempersiapkan pernikahan itu kayak gak selesai-selesai gitu. Gak mungkin 2 jam selesai. Ada yang namanya pemberkatan, ada yang namanya resepsi, ada yang namanya tinjing, ada yang namanya apalagi itu. Pokoknya banyak sekali, gak selesai-selesai. Dan macam-macam. Dan disiapkannya itu berbulan-bulan dan bahkan tahunan. Doa saya, hidup dalam anugerah itu bukan menjadi event sekali dalam hidup kita. Tapi hidup dalam anugerah itu menjadi sebuah musim kehidupan yang selalu kita rayakan di dalam Tuhan. Setuju katakan amin? Setiap hari kita bangun dengan anugerah yang baru. Setiap minggu kita berkumpul untuk celebrate sama-sama. Setiap bulan kita lihat jawaban doa dan setiap mujizat yang kita dapatkan. Setiap tahun kita refleksikan God's faithfulness, kesetiaan Tuhan dalam musim, momen yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tadi dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ayat ini bukan tentang Tuhan yang pelit, keselamatan. No. Tapi ayat ini sedang bicara tentang respon manusia terhadap undangan Tuhan. Banyak yang dipanggil. Semua orang mendapatkan kesempatan. Sedikit yang dipilih. Tidak semua orang mau merespon dengan benar. Sekarang kita yang ada di dalam pesta, jangan anggap remeh posisi kita. Kita yang baru mendengar undangan, jangan tunda lagi meresponi undangan Tuhan. Untuk kita semua hari ini, yuk kita mau hidup dalam celebratory mode. Hidup mode yang selalu bersukacita, merayakan. Karena hidup bersama Tuhan itu bukan tugas yang berat yang harus kita kerjakan. Tapi hidup bersama Tuhan adalah sebuah pesta yang harus kita nikmati. Konklusinya adalah bagi saudara yang sudah lama bergereja, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang pertama, yaitu mereka yang menolak undangan Tuhan. Kita tahu tentang pestanya, kita tahu tentang acaranya, tapi kita kehilangan excitement-nya. Kita biarkan, kita anggap itu remeh. Tapi kembalikan sukacita kepada relationship kita dengan Tuhan. Kepada saudara yang baru datang atau sedang mencari, undangan Tuhan itu nyata dan terbuka. Gak perlu nunggu sampai kita baik. Gak perlu nunggu sampai kita cukup. Datang as who you are.
Siapapun saudara, dalam kelemahanmu, dalam kegagalanmu, dalam lukamu, dalam kesedihanmu, datang. Karena Tuhan sudah siapkan pesta, bahkan pakaian pestanya Tuhan siapkan untuk setiap kita. Dan untuk kita semua hari ini, saya rindu biarlah gereja YHS Surabaya menjadi gereja yang hidup di dalam celebratory spirit. Roh yang selalu merayakan. Merayakan itu gak selalu harus yang megah, yang mewah, yang luar biasa. Merayakan itu hanya bisa simply dengan aku merayakan kehadiranmu hari ini bersama-sama. Aku merayakan kesetiaanmu sama-sama. Dan saya rindu untuk kita menjadi gereja yang mengundang dengan sukacita, bukan dengan kewajiban. Saya tahu bahwa banyak hari ini yang kepahitan dengan gereja. I have to admit that. Bahkan ada yang sengaja eksplisit nulis di sosial medianya, budaya gereja sudah tidak sehat. Karena satu dan lain hal. Tapi saya rindu bahwa kebenaran firman itu tetap dibagikan. Kenapa? Kalau kita nggak masuk ke dalam pesta yang sudah Tuhan sediakan, kita nggak akan pernah tahu apa itu anugerah. Pada siapapun saudara, biarlah dari gereja ini muncul sebuah moto, changing life through Jesus love. Merubah jiwa melalui kasih Kristus. Dan saudara yang membawa undangannya. Pada siapapun yang saudara kenal. Pada siapapun yang saudara tahu mereka butuhkan. Dan biarlah hari ini saudara tanamkan dalam diri. Bukan hanya saja saudara sudah diundang, saudara sudah masuk. Tapi biarlah melalui hidup saudara, saudara menjadi pribadi yang mengundang orang lain masuk di dalam anugerah Tuhan. Berapa saudara yang setuju dengan hal ini? Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih, Tuhan kasih setiamu. Hidupku bersembahkan
Sudah terlalu lama kita hidup dengan melihat apa yang selalu kita nggak punya. Hari ini, kalau saudara datang dengan keluarga, datang dengan pasangan, datang dengan anak-anak, saya minta saudara bisa gandengan tangan, berdoa bersama-sama. Sebagai gereja, as a community, kita bersyukur. Mungkin bersyukur gak harus yang muluk-muluk, gak harus yang di luar pikiran, tapi bersyukur dari hal yang sederhana. Yuk kita mau punya roh yang senantiasa bersyukur untuk hal-hal yang sederhana. Saudara bisa berdoa dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak saudara. Lihat apa yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Berterima kasih atas perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Di saat orang-orang sedang kesukaran, Tuhan masih membela. Di saat orang-orang sedang kelaparan, saudara diberkati. Mari masing-masing kita berdoa. Kirabaya syabakara labakara rabaya shikika bakara larabaya shiki. Koramaya shika bakara larabakara larabaya shikika rabaya. Mari berdoa lebih kuat lagi. Kirabaya syabakara larabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pasangan kami, untuk kesetiaan mereka, untuk setiap musim yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang kami masih miliki. Terima kasih untuk kesehatan kami. Ya barakara larararabaya syikira kararararabaya syikira rarabo. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Depan yang Tuhan sediakan. Segenap hati berkata, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu, hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Buat penyertaanmu, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembahmu. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan.
Yang saya mau katakan yaitu pesta terbesar sepanjang masa sudah dimulai. Undangannya sudah dikirim. Pakaian pestanya sudah disediakan. Tempatnya sudah disiapkan. Pertanyaan untuk saudara semua, siapapun engkau yang dengar suara saya. Pertanyaannya bukan apakah kita layak. Pertanyaannya adalah maukah saudara datang? Datang ke dalam pesta yang sudah Tuhan sediakan dalam setiap hidup kita. Datang masuk di dalam anugerahnya dan melepaskan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Dan terlebih lagi undangan itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tapi maukah saudara membagikan kepada orang-orang yang lain yang belum mengenal anugerah. Dan biarlah melalui hidup saudara menjadi kepanjangan tangan anugerah Tuhan, dibagikannya undangan-undangan itu. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk undangan-Mu. Saat dunia menolakku, justru Engkau memanggilku. Aku datang bukan sebagai tamu istimewa, tapi sebagai anak yang Engkau kasihi. Hari ini aku duduk di meja-Mu dan menerima kasih-Mu. Biarlah aku hidup jadi undangan bagi orang yang lain. Pakai aku untuk menyebarkan undangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Lebih meriah lagi bagi Dia, Raja Tuhan semesta. Anugerahnya dicurahkan. Terima kasih untuk undangan yang luar biasa ini. Terima kasih bahwa Engkau gak pernah berhenti mengundang kami masuk dalam sukacita-Mu. Hari ini kami merayakan gereja ulang tahun ke-13. Kami perkatakan berkat atas gereja ini. Kami perkatakan mujizat-Mu atas setiap gereja ini. Siapapun yang hadir ke tempat ini akan alami perjumpaan dengan Kristus. Bahwa mereka tidak pernah lupa ada pesta terbesar sepanjang masa dalam kehidupan setiap kami. Kami selalu merayakan kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat. Anugerah demi anugerah. Dalam nama Yesus. Tuhan yang menyediakan kemenangan, Tuhan yang menyediakan kebenaran terjadi atas setiap kami yang percaya alami kemenangan bersama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Yesus Masiah, bless you. Miracles when you move. Such an easy things for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Your wind is blowing right now, Breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never
lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You never lost the battle. You never lost the You battle. never lost the battle. You never lost the You battle. never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the You battle. never lost the battle. You 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 never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. I know you never will. I know you never will. Saat yang baik kita memberikan persembahan bagi gereja ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu bagi setiap kami yang beribadah siang hari ini. Dan siang hari ini kami rindu memberikan korban persembahan yang terbaik. Kami memberi dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. I'm just so happy I'm saved. God took me out the rain. Now I got peace and now I got brains. Face. Right in his image I made. So with you, I finna remain. I see that the proof is having me thing. God, hey, I'ma keep making it sane. Like, I'ma go right with the king. I'm not chasing a thing. You the one gave me a dream. Yeah, we back on the phone. Captain, might be the road. Hey, you play the family we own. Gave it to you before everything gone. I woke up this morning and gave thanks, yeah, for all of these blessings thrown my way. You can't take my joy away, you can't take my love away. I got sunshine every day. I'm gonna praise, I'm gonna praise, I'm gonna praise like angels do. I'm gonna sing a hallelujah, I'm gonna dance like I ain't praise, cause the rain the water. Don't stop me, I'm getting started. Peter one, Peter one, Peter one, hey. This is my faith. Joy unspeakable, what can I say? What can I say? You can't take my joy away, you can't take my love away. I got sunshine every day. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I got the go, so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada goose for the code, and they told me to count on my blessings. I counted a lot, stashing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kami akan akhiri ibadah ini dengan sukacita. Come on. Hey, hey.
Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Haleluya. Sebab hanyalah Tuhan yang kami tinggikan. Katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama nyanyikan kasih-Mu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, Janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. aman, hey, Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. menari Bagimu, Yesus Kau sukacitaku. mulia. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita. Sama-sama nyanyikan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, Hey, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. come on, let's say, hey, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. aman di dalam-Mu, Menara perlindunganku, menari bagimu. Yesus Kau sukacitaku. Mulialah, Oh Yesusku. hey, hey, come on. Musik memuji Tuhan, sebab Engkaulah yang ditinggikan hari ini dan sampai selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan kasih-Mu, Kasih-Mu, kasih-Mu segalanya, janji-Mu, say, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. aman di dalam-Mu, Menara perlindunganku, menari bagimu. Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh 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 oh, bersuka dalam-Mu, hey, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, Menara perlindunganku, menari. Yesus Kau sukacitaku. Mulialah, Kaulah, mulialah Nama-Mu, oh Yesusku. sukacitaku. Oh Yesusku, hey, 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 hey. Sama-sama katakan sukacitaku. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Woo. Kami bersuka cita Tuhan buat ibadah yang sungguh diberkati.
Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih buat undangan yang spesial untuk setiap kami. Kami sudah masuk di dalam rencana dan panggilan-Mu yang kudus. Kami sudah dipilih, kami sudah ditentukan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap dari kami akan terus menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami terus akan menantikan perjamuan pesta perkawinan anak domba yang untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal. Itu yang kami tunggu-tunggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya dan selama kami hidup di dunia ini, Engkau terus memberkati keluarga kami, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami, keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami, menegakkan wajah kami ke atas. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih dari Bapa Yahweh. Kami sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus selalu menyertai, menolong, dan memberkati saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus HaMashiach, bless you.